Selamat siang Kak Ulfa, yuk silakan masuk. Iya Kak, Silakan duduk ya Kak. iya Kak. Udah merasa nyaman Kak? Udah. Oke. Dengan Kak Ulfa kan ya? Jadi supaya kita lebih enak nih ya, enjoy gitu. Kakaknya mau dipanggil apa nih? Kayaknya dia aku juga nyaman ya panggil pakai nama aja deh Kak. Oke, aku panggil nama ya. Terima kasih banyak ya Ulfa udah datang ke sini. Aku senang banget bisa ketemu sama kamu hari ini. Dan sebelumnya perkenalkan ya, aku Rika sebagai konselor yang bakal nemenin kamu hari ini. Kamu bisa panggil aku apapun sesuka kamu. Apa kabar hari ini Ulfa? Alhamdulillah baik Kak. Nah ya, kesibukan kamu hari-harinya apa sih? Kesibukannya kan kalau dari pagi biasa kuliah. Terus karena aku juga sekarangnya mondok, jadi kalau pulang dari kampus tuh banyak kegiatan-kegiatan yang dilakuin gitu di pondok kita, kayak banyak kegiatan-kegiatan, jadi kayak pulang ke sekolah gitu. Kamu sebelumnya pernah ikut sesi konseling? Belum pernah sih Kak. Makanya yang buat aku tertarik, kayak aku tuh suka bingung Kak, suka nyurahin emosi aku tuh kemana, kayak aku bingung nyari tempat curhat. Kayak aku mendengar ada bimbingan konseling ini, kayak aku tertarik untuk ikut Kak. Kayak aku pengen ngeluarin emosi aku biar aku juga tenang gitu Kak. Kayak aku bingung soalnya mau curahinnya ke siapa gitu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita baca doa dulu ya. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, di sini aku izin sedikit menjelaskan ya. Kalau kamu bebas bercerita apapun itu, karena di sini semua yang kamu sampaikan itu bersifat rahasia. Dan di sini aku sebagai pendengar kamu tanpa menghakimi gitu. Jadi kamu bebas bercerita apapun, dan dirasa kalau kamu kurang nyaman boleh bilang ya. Kamu boleh cerita mulai dari mana aja. Aku mau cerita ya Kak. Jadi di kelas tuh kayak ada yang notice aku, kayak suka sama aku. Itu udah dimulai, nggak tahu sih ya dari kapan, tapi dari akhir semester 2 kayak dia juga kayak udah ada kayak kelihatan sih Kak, kalau kita melihat orang yang suka sama kita kayak pasti kelihatan kan, kayak kita juga ngerti sama sama dia tuh yang suka sama kita kan. Terus tapi Kak, aku tuh kayak gak ngerespon lebih gitu Kak ke dianya. Kayak aku juga kesel, kayak di kelas tuh banyak teman-teman ya, anak-anak yang ngeceng-ngecengin aku, kayak manggilin aku, kayak pas si temen cowok aku datang ini kayak suka manggil aku kayak Ulfa gitu kan, suka kayak gimana sih ya, kayak ngeledekin gitu Kak. Jadi kayak aku juga ngerasa terganggu, bahkan kayak nggak cuma di kelas, ya kita lagi di kantin, terus kita lagi keluar gitu kan, lagi di keluar lagi acara seminar gitu kan, lagi kerja kelompok, kayak mereka tuh ngejailin aja, kayak ngeceng-cengin gitu loh, kayak manggilin aku tapi sambil campur aku tuh teman cowok aku itu. Terus Saya kan kayak kerasa akunya juga kayak kesel ya Kak, kayak males gitu loh. Jadi ngebuat aku tuh kayak gak mau merespon si cowoknya, tapi si cowok juga pas awal tuh kayak nunjukin sikap dia suka gitu-gitu kan, kayak di chat juga nanya kan gimana, nanya kabar gitu-gitu, kayak kelihatan banget gitu kan orang yang mau PDKT sama kita gitu kan. Cuman emang dari akunya kayak ngasih batasan gitu Kak, kayak aku nggak ngasih lebih gitu. Kayak aku salah nggak sih Kak, kayak nggak ngerespon dia lebih gitu kan. Kayak aku nggak ngerespon dia juga, aku nggak ngerespon dia nih, karena aku tuh kayak masih ingat bayang-bayang yang dulu itu, makanya
aku suka kepikiran sama masa lalu aku yang membuat aku kayak nggak mau merespon orang-orang lagi sekarang gitu Kak. Tapi aku melihatnya si dia ini yang suka sama aku tuh kayak masih ada gitu loh Kak. Aku udah ngebatasin karena sekolah itu kayak dia masih ngejar gitu kan, kayak masih suka ngechat gitu. Kayak kadang aku terganggunya ketika teman-teman aku tuh ngeceng-cengin di kelas. Jadi kayak aku tuh keganggu banget. Aku nggak mau loh, kayak ya udah mending kita temen aja gitu, mending kita temen. Kalau kayak gitu kan kayak aku mau ngobrol ke dia juga kayak canggung gitu kan, kayak aku nih malu gitu, pasti ntar yang lain ngeliat kita ngobrol gitu ngomongin apa gitu tugas kan, pasti yang lain tuh kayak ngecie-ciein lagi, kayak akunya risih banget gitu Kak. Jadi kayak aku nih gak enak gitu perasaannya. Tapi sebenarnya salah nggak sih aku kayak gini tuh gak merespon dia lebih gitu ya? Kamu bisa ceritain nggak kenapa di masa lalu kamu itu gitu sampai kamu sekarang bisa ngerasain ini gitu? Iya sih, aku bisa ngerasain kayak gitu, kayak aku nggak mau ngerespon teman-teman cowok aku tuh karena dulu sih ya. Jadi sebelumnya kan sebelum kuliah aku mondok, terus di situ aku deket sama juga ya, namanya itu aja. Terus aku juga terus biasa kan kayak biasa kayak, tapi karena aku nyaman ya ngobrol sama dia, kayak aku nyaman kalau curhat ke dia, jadi kita itu dekat, kita dekat lah, dekat kayak dekat juga kayak hampir lama gitu kan, kayak nggak berapa bulan itu kan kayak cuma setahun lebih gitu kan. Iya. Terus yang buat aku sakit hati ya, kayak dia ini udah jadi sandaran banget loh buat aku gitu, kalau aku lagi nggak semangat gitu kan, kayak lagi nggak semangat sekolahnya, kayak dia masih motivasi, ngasih semangat gitu, terus suka ngelucu juga biar aku tuh kayak semangat lagi gitu kan Kak. Kalau aku lagi ada masalah, nggak tahu itu masalah dari pondok, nggak tahu itu masalah dari rumah, dari keluarga aku, nggak tahu juga dari teman-teman aku, kayak banyak masalah dari teman-teman aku suka curhatnya ke dia. Aku tuh ngejadiin dia itu kayak tempat sandaran untuk aku gitu, kayak tempat curhat gitu kan untuk aku, karena aku merasa udah nyaman banget, kayak dia nerima semua apa yang aku keluh kesahin, terus dia juga ngasih semangat untuk aku, kayak ngasih wejangan, kayak ngasih nasihat gitu biar aku nggak terus di titik sedih itu loh Kak gitu kan. Tapi aku sedihnya kenapa pada saat itu tiba-tiba hilang. Dia tiba-tiba hilang gitu aja, kayak aku nggak tahu dia itu kemana sih, kok tiba-tiba nggak ada gitu kan. Kayak aku juga kepikiran kayak dia kemana kan gitu kan, kok udah lama nggak ngeliat dia gitu kan. Terus pas aku tahu ya, ternyata dia itu dijodohin Kak. Dia ke pondok kayak minta izin untuk keluar karena dijodohin sama keluarganya kan, sama orang tuanya. Kayak ini nyesek banget ya ke aku, kok kaget banget ngedengar hal kayak gitu kan. Kayak kita udah sayang lah sama dia, kok tiba-tiba dia ninggalin gitu kan. Kayak sedih banget loh Kak, kayak ngedengarnya aja nyesek banget gitu, kayak benar-benar kecewa, benar-benar sedih kenapa dia tiba-tiba ninggalin. Ternyata aku pikir kayak dia mungkin gak ada kabarnya sebentar, terus pas nanti dia datang lagi kan ke pondok, terus pasti dia ntar bareng sama aku lagi, bisa aku bisa ngobrol lagi sama dia kayak gitu kan. Iya. Tapi nyatanya kayak dia ke pondok kayak cuma izin doang, kalau memang kalau pondok lagi kan otomatis kayak udah dari situ aja kayak kita nggak bakal bisa ngobrol lagi kan kalau dia keluar juga kan. Ditambah lagi ngedengar dia mau dijodohin. Iya. Kayak ini sakit amat gitu ya, kayak aku rasanya bakal nggak ada tempat sandaran lagi buat aku gitu, kayak aku nggak bakal ada tempat untuk
aku curhat gitu, tempat ngeluapin emosi kesedihan aku, kekesalan aku. Jadi kayak gitu sih Kak, aku kecewa banget sebenarnya. Tapi sekarang kamu masih suka kontekan sama dia nggak? Udah enggak, udah, iya, dari saat itu sampai sekarang aku udah nggak pernah kontekan gitu Kak. Kayak dari dia juga nggak memulai gitu, nggak mau nyoba chat aku atau apa gitu. Jadi aku juga nggak sama dia. Berarti setelah kamu tahu itu, dia ngasih penjelasan lebih nggak sih kenapa dia bisa dijodohin atau emang tanpa kabar gitu sebelum sama kamu? Nah, aku berbedanya itu sih Kak, kayak aku sakit hati banget loh, kayak dia gak ada klarifikasi apa-apa gitu, kalau kayak gak ngabarin, seenggaknya kayak bilang lah, ini kayaknya kita udah gak bisa bareng lagi deh, aku mau gini-gini kan. Iya. Ya aku selama ini udah curhat aja ke dia, apa-apa Iya. aku ceritain masalah aku ke dia, tapi kenapa dia tuh kalau ada masalah kayak gitu gak mau cerita ke aku gitu, kayak dia menurut akunya apa sih gitu kan. Kayak sedih banget nih, masa gak terus cerita lu kapan gitu kan. Apalagi pas udah tahu dia kayak gitu dijodohin, terus dia juga hilang kan, kayak sebelumnya gak ada kabar gitu kan, gak ngabarin ke aku. Kayak dia nganggep aku ada gak sih gitu, kok dia gak ngargain perasaan aku banget gitu ya. Tiba-tiba gak ada aja, tiba-tiba ngilang, ninggalin aku aja gitu kan. Iya. Kayak dia ngertiin aku gak sih, dia tahu gak sih kalau cewek itu bakal sakit hati ditinggalin tanpa kabar kayak gitu. Iya. Gitu kan, kayak sakit banget kan. Kayak aku deh nyampe nangis loh Kak, kayak aku nangis ya pasti sih kan Kak ya. Kita pasti sedih pas kita udah sayang sama seseorang, dia malah ninggalin kita, aku nyampe nangis itu Kak. Kayak kaget lah, kaget, terus juga kayak sedih, kecewa, kayak gak bakal ada tempat aku curhat lagi, gak ada tempat untuk aku ngobrolin hal gitu. Iya, aku paham banget. Pasti kamu kayak ngerasa marah gitu ya, kecewa banget gitu ya, sakit hati, sedih pasti ada gitu ya. Dan apalagi gitu dia udah ngomongin kamu, udah setelah kamu tahu nih gitu, dia nggak ada klarifikasi apa-apa gitu. Pasti kamu marah banget gitu ya, sedih gitu pasti kan? Iya, aku kesel banget ya. Udah maksudnya hubungan kita udah agak lama gitu kan. Aku udah tahu dia udah tahu aku. Kayak kita udah sama-sama nyaman gitu kan. Iya. Aku udah nyaman banget, udah menjadi dia sandaran untuk hidup aku gitu. Kok tiba-tiba dia pergi aja gitu, pergi dari hidup aku, kayak nyesek banget, kayak aku dia kecewa berat banget loh Kak. Iya. Mungkin kayak gini kali ya, keselnya kamu itu bukan berarti kamu gagal buat move on, bukan berarti kamu gagal gitu buat lupain dia ya, tapi karena kamu mungkin terlalu menekan diri sendiri buat cepet-cepet lupa. Bener gak sih kalau kamu tuh lebih butuh izin buat sedih dulu daripada perintah buat cepet-cepet lupa, daripada kamu kayak merasa sakit itu tuh kayak gak bisa apa-apa gitu. Iya sih, kayak gara-gara itu kayak aku merasa sedih banget, kayak aku terpuruk banget kan. Tahu kayak gitu kan, gara-gara hal kayak gitu, kayak terus juga gara-gara hal itu tuh, gara-gara kejadian itu kayak membuat aku tuh gak percaya lagi sama yang namanya perasaan. Kayak aku istilahnya udah mati rasa gitu Kak. Jadi setiap ada temen aku ya atau seorang itu yang dekat sama aku, walaupun sebatas teman gitu ya, tapi kayak dia ada rasa lebih ke aku, kayak aku nggak pernah merespon lebih gitu, kayak aku nggak mau nyampe punya hubungan lagi gara-gara kekecewaan tadi itu. Kayak aku ngerasa semua orang itu sama gitu Kak, kayak dia buat kita nyaman, dia jadi sandaran buat kita, dia terima semua keluh kesah cerita-cerita kita, entah itu cerita sedih atau kekesalan kita, terus juga ngasih semangat, ngasih kata-kata gitu lah biar kita nggak sedih, nggak terpuruk aja karena di dalam kita itu apa sih, dalam masalah kita itu, jadi penyemangat lah untuk kita gitu kan. Iya.
kayak gara-gara hal tadi itu membuat aku udah nggak percaya lagi sama namanya perasaan, karena semua orang sama ninggalin kita pas lagi sayang-sayangnya gitu kak. Kayak ke aku udah mati rasa gitu, udah nggak mau perasaan lagi gara-gara dia gitu. Oke, tadi kan kamu bilang ya kamu udah mati rasa, udah susah lagi gitu ya buat percaya sama orang-orang gitu. Nah tapi dari rasa sakit hati kamu itu pas lagi cerita itu kerasa kuat banget loh gitu. Gimana ada dua perasaan yang bertolak belakang itu bisa ada di kamu sekarang. Nah daripada terus-terusan mikirin rasa sakit hati kamu itu di pengalaman masa lalu kamu, gimana kalau kita kayak nyoba mikirin nih hal-hal yang bisa bikin kamu lebih bahagia, lebih tenang gitu ya, bisa lebih happy, enjoy kayak gitu. Kayak misalnya kamu ngelakuin hobi kamu, entah itu dengan musik atau apapun itu. Iya sih, kayak untuk ngalihin pikiran aku ya, pasti yang namanya cewek ya pasti kalau udah dekat sama seseorang pasti ada rasa kangen kan sama orang itu. Kayak tiba-tiba kita kepikiran dia, tiba-tiba kita ingat dia kan secara nggak langsung, tanpa kita sadari pasti kayak ngerasain itu. Aku tuh kayak ngerasain itu, kayak tiba-tiba kangen, tiba-tiba ingat dia, padahal kita udah tahu aku bukan siapa-siapa dia lagi kan. Itu yang ngejadiin aku tuh terpuruk. Tapi biar aku nggak terus-terusan di situasi itu, aku suka nyoba ngalihin gitu kak. Kayak ngalihin perasaan aku yang lagi sedih itu, kayak ngelakuin hal-hal yang memang aku sukain gitu, hal-hal yang positif, yang sekiranya bisa bermanfaat, terus juga ngalihin perasaan sedih aku tadi itu menjadi bahagia lagi gitu. Kayak hobi aku menggambar, kayak aku suka menggambar, aku kayak suka buat lukisan gitu kak. Aku juga kan suka ikut lomba ya, jadi aku suka perbanyak itu sih, ikut lomba kayak menggambar gitu. Atau hari-hari aku selaminya aku ada waktu kosong pas aku nggak kuliah, aku gunain untuk aku melukis, untuk aku menggambar. Karena kadang tiba-tiba aku tuh suka keinget dia aja gitu, kayak aku tiba-tiba kangen, tiba-tiba inget dia. Jadi biar nggak terus-terusan gitu, aku coba menggambar tadi, kayak melukis. Terus juga aku ngerapiin rak make up, karena kadang aku suka belajar kak, biar aku tuh ngalihin pikiran aku itu bisa lewat Shopee. Kadang aku suka scroll Shopee gitu, ngeliat barang-barang lucu, karena aku juga cewek ya. Suka sama barang-barang lucu, apalagi kayak make up gitu. Aku nyari-nyari itu, scroll make up, terus beli itu. Terus juga pas udah nyampe kayak aku ngerapiinnya dia make up gitu yang lucu-lucu, biar aku tuh benar-benar bisa terhindar dari pikiran-pikiran itu. Karena mau nggak mau suka ada aja gitu keinget, lagi di kampus juga lagi belajar kayak tiba-tiba sedih gitu kan, tiba-tiba inget dia gitu. Kayak lagi di pondok juga kadang tiba-tiba inget dia, kayak tiba-tiba kangen ya, pengen ngobrol bareng lagi gitu, pengen curhat gitu ke dia, kayak suka ngangenin dia aja gitu. Makanya aku kayak nyoba ngalihin pikiran-pikiran sedih aku itu, ngelakuin hal-hal yang aku sukain, kayak tadi gambar, melukis gitu. Biar akunya benar-benar seenggaknya walaupun nggak terlepas dari pikiran sedih itu, seenggaknya aku bisa hilang pikiran sedih itu kayak. Kamu keren banget Kak Utwa, aku salut banget sama kamu. Walaupun emang hari-hari yang berat ya buat kamu masih merasa sedih, masih merasa marah banget sama kamu, tapi kamu bisa ngalihin semua itu ke hal yang lebih positif dengan ngelakuin hobi kamu, kayak tadi belanja, kayak gitu ya, atau menggambar gitu. Nah, di sini sebelum kita akhirin ya sesi closing ini, aku sedikit simpulkan ya dari obrolan kita tadi. Kita udah
masa lalu kamu dan tentang kenapa sekarang kamu bisa merasa kamu bisa merasa gitu ya, dan emang kayak susah percaya gitu buat kamu. Nah tapi di sini gitu aku juga bisa lihat gitu kayak kamu tuh masih ada kayak bisa mencoba cara lain gitu, kayak kamu ada potensi buat bisa melupain dia gitu dengan hal-hal yang lebih bikin kamu happy gitu, bahagia. Nah sebelum itu apa ada tambahan dari kamu atau emang yang mau dipertanyakan lagi? Ya kok kayak tiba-tiba itu aku suka tiba-tiba kamu suka ingat sama dia gitu Kak. Kayak tiba-tiba kamu tiba-tiba ingat gitu, kayak aku nggak bisa ngelupain dia gitu loh, suka gitu kan. Ya memang kayak hubungannya memang udah agak lama ya, jadi kita juga udah sering ngobrol bareng, kayak suka keluar bareng juga, kayak dari main kan, terus suka cerita-cerita gitu. Jadi kayak aku merasanya udah deket banget sama dia, kayak dia tuh udah jadi bagian hidup aku gitu loh. Jadi aku kayak susah gitu untuk lepas dari dianya gitu Kak. Oh, kamu masih ngerasa kamu lagi suka pikiran gitu ya, kayak apapun itu kamu masih selalu mikirin dia gitu ya, keingat kenangan dia gitu ya. Terus itu wajar banget loh Unpad, jadi kamu jangan merasa salah ya. Jadi karena emang kan masa lalu itu bagian dari hidup kita, jadi kamu jangan merasa salah karena proses melupakan itu emang gak instan, gak gampang banget, dan itu butuh waktu. Dan sekali lagi kamu jangan merasa salah. Iya sih kayak emang aku tuh harus berpikir jangan terus-terusan merasa salah dan ada di fase terpuruk itu terus gitu Kak. Tapi emang sulit untuk aku keluar dari masa-masa terpuruk itu, walaupun emang sekarang udah jarang keinget, tapi kadang-kadang keinget aja gitu Kak. Kayaknya aku mikir kok aku gini banget ya, kayaknya aku orang yang benar-benar terpuruk gitu kan. Kayak aku nggak mikir lagi di luar, padahal di luar tuh masih ada gitu kan orang yang lebih terpuruk dari aku, lebih kuat banget sakit hatinya gitu kan. Tapi aku merasa kayak terpuruk banget kan gitu kan, kayak sakit hati aku ini di atas banget, kayak gak wajar gitu. Ada gak sih Kak orang di luar sana tuh yang pernah ngerasain masalah kayak aku gini, kayak pernah ngerasain kondisi di saat-saat terpuruk kayak aku gini Kak gitu? Ada gak sih Kak? Ada kok yang suka ngalamin hal yang sama gitu kayak kamu, yang awalnya mereka susah move on, yang emang awalnya mereka terpuruk ya sama kayak kamu, berat banget gitu hidup buat mereka. Nah tapi setelah mereka mencoba hal-hal positif, mereka juga bisa gitu merubah kebiasaan-kebiasaan itu, kayak misal dia lagi ngerasa sedih, dia bisa ngalamin hal-hal positif itu gitu supaya bisa bahagia lagi gitu. Nah tentunya kamu juga pasti bisa banget Pak. Apa bener Kak, aku tuh bisa bener-bener bahagia gitu terus lupa sama kejadian itu gitu Kak? Karena kan kayak suka masih keinget-inget aja, gimana sih biar aku tuh bener-bener bisa lupa terus bisa bahagia lagi, nggak selalu inget-inget kejadian-kejadian itu terus. Nah iya, tapi menurut kamu sendiri gimana sih gitu supaya diri kamu nih nggak terus ada di zona itu, jadi kayak supaya merasa lebih happy, enjoy, apa yang bakal kamu lakuin? Biar aku enjoy, kayaknya aku bakal ngelakuin hal-hal yang penting juga, maksudnya yang bermanfaat ya. Oh iya, kayak kan aku suka mondok ya. Terus juga di pondok kan kayak banyak kegiatan-kegiatan ya, kayak pulang dari kuliah juga langsung sholat amil gitu, terus sholat Quran
terus abis maghrib nanti berjamaah, terus udah isyanya lagi nanti kayak ngaji kitab gitu kan. Jadi emang banyak kegiatan di pondok yang buat aku tuh jadi nggak ingat masa lalu gitu. Emang sih iya banyak banget ya kegiatan di pondok tuh lagi kayak pas hari libur kuliah di pondok juga ada kegiatan-kegiatan lain gitu kayak bersih-bersih, terus juga kita kadang ngadain masak-masak bareng gitu kan. Emang itu tuh seru banget Kak. Kayak aku merasa membuat diri aku emang bisa ngelupain hal-hal yang terus-menerus buat aku sedih gitu kan. Kayak emang buat aku sedih itu. Nah, terus banyak kegiatan-kegiatan yang di pondok juga yang buat aku merasa hilanglah dari hal-hal terpuruk itu. Jadi iya, dengan banyak kegiatan-kegiatan yang aku lakuin di pondok emang buat aku melupain itu siapa yang melupain hal-hal yang menjadikan diri aku ini terpuruk banget gitu, sedih banget gitu. Belum lagi kayak teman-teman di kamar pada baik-baik gitu, belum lagi teman-teman yang di satu pondok tapi beda kamar. Kadang aku suka main ke atas itu kayak kita cerita-cerita. Emang iya sih Kak, itu ngalihin pikiran aku banget ya. Jadi kayak kita nggak mikirin itu lagi gitu, nggak terpaku sama hal-hal itu. Kayak enak sih Kak, ya benar-benar hal-hal yang ada di pondok tuh kegiatan-kegiatannya itu yang banyak itu membuat aku tuh kayak lupa dari masalah aku gitu Kak. Untuk kedepannya nih, kira-kira Ulfa bakal lakuin apa supaya kita bisa lihat hasil dari sesi konseling ini? Aku bakal ngelakuin ini sih Kak, kan ada perlombaan tuh ya. Ada perlombaan menggambar di Jakarta. Kayaknya aku bakal ikut itu deh. Aku bakal nyelesain lukisan untuk diikut sertakan di lomba itu, biar itu juga nambah biar nambah waktu aku, biar nambah produktif gitu Kak. Biar aku nggak ada waktu kosong yang membuat aku terusan sedih mikirin kejadian yang udah dulu gitu, udah terjadi. Kayak aku bakal nyelesain lukisan yang bakal aku ikut sertakan untuk lomba di Jakarta. Terus aku juga kayaknya bakal ikut HMPS deh Kak. Aku kayaknya bakal daftar HMPS biar nambah waktu kosong aku juga, biar lebih banyak kegiatan gitu kan. Ya kan kayak kita banyak kegiatan ya, rapat, ngerjain apa, ngerjain itu. Belum lagi kayak lomba-lomba yang diadain dari HMPS itu kan. Lomba kayak yang lainnya juga kayak seminar yang diadain HMPS. Terus kan belum lagi mereka suka ada kegiatan di luar kampus gitu. Jadi kayak jalan kemana gitu. Jadi dibanding gitu kan, membuat aku juga kayaknya aku bisa hilang dari masalah terpuruk aku, karena aku banyak kegiatan yang emang buat aku lepas dari terpurukan sedih. Aku salut banget ya kamu udah bisa memikirkan hal-hal dan kegiatan kamu yang bisa digunakan, bisa berkontribusi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kalau emang kamu dirasa pengen bertemu lagi, ngobrol sama aku lagi, kita bisa jadwalkan dan kita lihat ya hasil setelah kamu ngelakuin hal-hal kegiatan yang positif tadi. Nah, tentunya sebelum kita cukupkan hari ini, alangkah baiknya kalau kita baca doa bersama-sama dulu ya.
ya sama kakak konseling karena kakak udah mau menerima aku, udah mau menerima cerita aku, ngedengerin keluh kesah aku, cerita yang aku sampaikan kakak benar-benar mau ngedengar, terus juga kakak bangga sama aku gitu. Kayak aku benar-benar dihargai banget gitu, kayak dengan aku ikut konseling ini aku bisa keluarin emosi-emosi aku dan memang aku bingung mau disuruh ke siapa gitu kan, cerita-cerita di masa lalu yang membuat aku terus menerus ada di keterpurukan itu akhirnya bisa aku kurangi gitu kan. Kayak makasih banyak banget gitu, udah bisa membuat pikiran aku juga kayak terbuka kan, biar aku tuh emang gak seharusnya ada di fase keterpurukan itu terus gitu. Kayak aku tuh emang gak boleh sedih-sedihan aja gitu, aku harus belajar bangkit terus bahagia juga ngelawan rasa